merasa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjamah jadi hidup baru, dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah hidupku, dan ku yakin darah Yesus yang suci sudah mengalir di Kalvari. Bila zaman berlalu, dunia mendebu, ku tetap pegang salib itu. Bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu berkarya, Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil
setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi, dengan tuntunan-Mu Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu. Nyatakan keajaiban-Mu, nyatakan dalam hidupku, nyatakan, nyatakan, nyata di sini saat ku menyembah-Mu Tuhan. Nyata di sini, nyatakan keajaiban, nyata di sini, oh hadirat-Mu nyata di sini. Bapa kami yang di surga, kami percaya siang hari ini Engkau pun beserta kami. Roh Kudus akan mencerahkan setiap kami. Berkati kami dengan firman kebenaran-Mu, agar kami boleh hidup seturut kehendak Tuhan, mengalami pembaharuan akal budi. Terima kasih Tuhan, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Siang ini tema besarnya masih sama, logika versus mistis. Tetapi subtemanya adalah tanggung jawab manusia. Bapak Ibu, saudara sekalian, jika kita perhatikan, ada fenomena di dalam gereja. Ada gereja yang sangat menekankan logika. Tidak percaya adanya mujizat. Tapi ada gereja yang aneh-aneh dengan mistisnya. Mistis banget. Kalau mau pintar, sini kudoain. Itu persis dukun, saudara. Itu merusak yang satu itu. Nanti anak-anak kita nggak mau belajar, doain aja dong. Gitu.
minum dong air yang didoain itu. Persis dukun, mistis namanya. Semua yang mistis pasti salah. Tetapi sebaliknya semua yang pakai logika, hanya logika, pasti salah juga. Sebab hidup manusia itu terintegrasi. Ada bagian logikanya, ada bagian perasaannya, ada bagian misterinya juga yang tidak kita bisa mengerti dengan 100%. Itulah yang kita akan bahas. Ya. Sebenarnya manusia itu diciptakan bagaimana sih prosesnya? Nah, ini yang mesti kita mengerti dengan detail. Sudah tidak saatnya lagi kita mengertinya ringkas gitu. Harus detail hari ini. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27 disebut imago Dei, gambar Allah. Gambar Allah itu suatu istilah atau ekspresi. Maksudnya adalah manusia diciptakan memiliki kemiripan dengan Sang Pencipta. Sang Pencipta memiliki pikiran, manusia dikasih pikiran. Sang Pencipta punya hati, punya perasaan, manusia punya perasaan. Sang Pencipta maha cerdas, tak terhingga. Manusia diberi kecerdasan. Punya pikiran, punya kreativitas, punya logika, punya nalar, dan sebagainya. Sang Pencipta punya kedaulatan yang mutlak, kehendak Allah. Manusia diberi kehendak meskipun kehendaknya tidak bisa suka-suka sendiri. Tapi manusia punya kehendak bebas. Itu fakta. Kalau sampai seseorang tidak percaya fakta, kita tidak perlu diskusi dengan orang semacam itu. Sudah percuma dilanjutkan. Manusia itu punya kehendak bebas. Meskipun banyak yang mengajar, manusia nggak punya kehendak bebas, Pak. Banyak teori itu. Faktanya kita punya kehendak bebas. Saudara ke sini ada yang maksa nggak? Nggak ada. Karena memang ingin datang beribadah hari Minggu. Sementara yang main di mall nggak mau ibadah, apakah dipaksa setan? Tidak juga. Itu pilihan. Makanya hidup ini pilihan. Ya, saudara mesti hati-hati, hidup ini pilihan. Si iblis menebar banyak pilihan supaya manusia salah pilih. Sementara kebenaran cuma satu pilihannya. Si iblis punya banyak produk. Nah, itu jebakannya banyak sekali. Manusia diciptakan memiliki kemiripan dengan penciptanya. Caranya bagaimana kok bisa mirip? Rupanya Kejadian 2 ayat 7 menjelaskan hal itu. Manusia dibentuk dari debu tanah, lalu dihembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Itu suatu ekspresi ya. Bukan ada hidungnya terus ditiup gitu, bukan. Itu maksudnya adalah ada roh yang dihembuskan, yang keluar dari Allah. Menjadi rohnya manusia sampai hari ini. Itu maksudnya. Jadi roh kita, roh manusia ini dulunya dari Allah. Yang mula-mula ke Adam. Lalu turun-temurun sampai hari ini. Dan kita punya roh itu. Itulah yang disebut dengan, dalam teks bahasa Ibrani disebut nismat chayim. Nismat chayim. Nafas hidup atau roh sebenarnya. Yang lebih tepatnya itu roh. Tahu dari mana? Baca Alkitab itu harus lengkap, baru kita tahu sebenarnya apa yang terjadi. Yakobus 4 ayat 5. Roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Rupanya Allah menempatkan roh ke dalam diri kita itu. Roh kita ini. Nah itu yang dihembuskan mula-mula itu. Itu diingini Tuhan dengan cemburu, dengan kuat maksudnya. Supaya apa? Supaya kembali kepada yang empunya ketika kita mati. Jadi kita tahu, oh begitu ya Tuhan. Waduh, sebenarnya kita ini pecahan roh Allah. Makanya dalam kepercayaan orang Jawa itu ada istilah percikannya Tuhan manusia itu. Jadi seolah-olah terpercik gitu. Memang rohnya, sebagian roh sedikit itu diberikan manusia, jadi roh manusia. Karena roh tidak bisa diciptakan, roh harus berasal dari Bapa. Itu sebabnya di kitab Ibrani dikatakan, ya Bapa segala roh. Nah, semua
Yang punya roh pasti punya kehendak bebas. Sebab roh Allah itu punya kehendak bebas. Jadi manusia bukan diciptakan menjadi robot biologisnya Tuhan. Yang bisa dikendalikan pakai remote control dari surga. Si A ini nanti mengkhianati aku. Si B ini nanti cinta aku. Yang ini kubinasakan nanti, yang ini kuselamatkan. Itu teori predestinasinya manusia. Kalau Alkitab enggak gitu. Kalau Alkitab menulisnya, sesungguhnya ia tidak menginginkan seorang pun binasa. Zaman perjanjian lama saja sudah jelas, sesungguhnya ia tidak menginginkan kebinasaan orang fasik. Tetapi pertobatan orang fasik. Itu keinginan Tuhan. Jadi hari ini kita punya pengertian makin hari makin lengkap. Oh, manusia diberi kehendak bebas, diberi akal budi. Mirip seperti penciptanya, kualitasnya jauh, tapi mirip tuh maksudnya unsur-unsurnya kita punya. Pikiran, perasaan, kehendak bebas. Kenapa manusia diberi kehendak bebas? Supaya manusia nggak jadi robot. Sebab kalau manusia jadi robot, ia tidak bisa mencintai Tuhan. Nggak bisa. Mana bisa robot mencintai? Nggak bisa. Cinta itu harus lahir dari kehendak bebas. Aku bisa menolak dia, tapi aku mencintai dia. Nah itu cinta yang benar. Bukan gini, aku nggak tahu pokoknya aku cinta dia. Diguna-guna soalnya. Itu bukan cinta namanya. Itu seperti robot. Tuhan nggak seperti itu. Tuhan kasih pilihan, aku mengasihimu. Apakah engkau mengasihi aku? Nah, sebenarnya semua ini tentang kisah love story. Cinta kasihnya Tuhan. Manusia benar-benar kebangetan. Aku mengasihimu yang mati di kayu salib. Kurang apa lagi coba? Ya. Kalau Bapak perhatikan, Saudara perhatikan ya. Di Alkitab ditulis bagaimana manusia itu diciptakan luar biasa loh. Mazmur 8 ayat 5. Saya bahasakan dengan bahasa sederhana aja ya. Nanti dibaca dari ayat 3 sampai 5 kali. Kalau kulihat langit buatan tanganmu Tuhan, buatan jarimu. Luar biasa kan? Siapakah manusia? Kalau Bapak Ibu Saudara bayangkan ya, jagat raya itu tak terhingga. Misalnya seruangan ini gitu. Bumi itu, namanya bumi itu bahkan tidak setitik di ruangan ini. Tak terhingga kecilnya bumi itu. Apalagi manusia di dalam bumi lebih kecil lagi. Nothing sebenarnya. Tapi engkau perhatikan. Engkau perhatikan, tapi diperhatikan Tuhan. Diberi kemuliaan mahkota sebagai ciptaan yang sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Kita dari tidak ada dijadikan sungguh amat baik. Tov meot, bahasa Ibraninya. Waduh, sungguh amat baik. Mazmur 8 ayat 5 ya, nanti dibaca lengkapnya. Di Lukas menulis di dalam Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat 28 dan 29. Sesungguhnya kita keturunan Allah. Keturunan Allah. Kita mengenal suatu ekspresi like father, like son. Betul? Makanya kalau ada anak yang nakal sekali nih. Bapaknya siapa sih kok kayak begini nih gitu. Iya kan? Karena biasanya nurun sifat itu. Nah, sesungguhnya kita keturunan Allah. Harusnya keturunan Allah seperti bapaknya. Bapak kita yang di surga. Kan gitu harusnya. Banyak orang gak seperti bapak. Kok gak kayak bapak ya? Kok ada tanduknya 2 ya? Iya loh, manusia itu ajaib. Bisa jadi anak setan, bisa jadi anak Bapa di surga. Pilihan di tangan kita. Aduh, kalau orang sampai memilih salah itu kebangetan juga sih. Pilihannya gampang padahal. Ya, nah makanya jangan jadi mistis hidup ini. Hidup ini real. Hidup ini real. Segala sesuatu yang saya bacakan tadi logik gak? Sangat logik. Kalau Allah yang tak terhingga menciptakan manusia, langit dan bumi itu logik gak? Logik banget. Yang gak masuk akal itu kalau manusia menciptakan sesuatu. Menciptakan bumi, langit. Gak masuk akal itu.
Tapi kalau Allah yang tak terhingga maha kuasa menciptakan apa saja pasti bisa. Makanya ada istilah tiada yang mustahil bagi dia kan. Karena memang tiada yang mustahil. Allah bisa menciptakan segalanya. Bahkan Allah bisa mengubah manusia yang tadinya berdosa menjadi orang yang kudus hidupnya. Kalau mau diubah. Allah tidak pernah memaksa. Ya, yang pertama kita mesti memiliki semangat atau roh bahwa kita bisa berubah. Tidak ada yang mustahil. Ada orang yang aku sudah berbuat dosa Pak. Dosaku luar biasa jahatnya Pak. Aku dulu begini begitu. Lupakan saudara. Tuhan kita bisa mengampuni. Tidak ada yang mustahil saudara. Ya. Ada amin semua? Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Ajaiblah kasih-Mu. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Besarlah kuasa-Mu. Sebenarnya tidak ada yang mustahil. Yang menjadikan mustahil adalah manusianya itu sendiri. Gak bisa Pak, aku tuh pendiam. Kalau orang gak bisa, ngomongnya gak bisa, ya gak bisa benar. Tapi kalau orang bicara, aku harus bisa, pasti bisa. Bapak Ibu pernah lihat gak ada seseorang yang pendiam banget. Hari ini jadi pengkhotbah. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin. Saya waktu SD pendiam banget. Gak kayak teman-teman yang ekstrovert. Pendiam sekali. Bisa, saya bilang. Kalau Tuhan yang beri, bisa. Bisa Tuhan. Saya gak pernah loh cita-cita jadi pendeta dulu. Gak pernah. Sampai suatu hari, waduh dunia kok begini ya. Aduh Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku saja Tuhan. Banyak orang gak berani berkata kebenaran. Karena main aman hidupnya. Nanti dimusuhi. Enggak, aku saja. Dimusuhi juga enggak apa-apa. Asal jangan dimusuhi Tuhan. Amin semua. Semua ciptaan yang memiliki roh pasti punya kehendak bebas. Contohnya, malaikat. Malaikat punya kehendak bebas. Rohnya pasti dari Bapak juga dulunya. Buktinya apa? Buktinya ada malaikat yang memberontak kan? Jadi setan, iblis, roh-roh jahat. Buktinya ada roh malaikat yang masih taat juga di surga. Itu bukti. Apalagi yang namanya manusia. Buktinya umat Tuhan bisa binasa. Padahal yang milih Tuhan loh. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena kamu yang menolak pengenalan itu. Kurang apa lagi jelasnya? Para teolog tuh banyak teori. Alkitab ngomong apa dilawan sama dia. Roma 2 ayat 14. Manusia itu memiliki dorongan diri sendiri untuk melakukan atau tidak. Melakukan hukum Tuhan atau tidak. Meskipun zaman perjanjian lama itu bukan orang Israel. Bangsa lain gak punya Taurat. Tapi oleh dorongan diri sendiri ingin melakukan apa yang dituntut oleh hukum Taurat. Itu menunjukkan bahwa manusia punya kehendak bebas. Maksudnya apa sih mau nekenin kehendak bebas tuh? Maksudnya begini loh Bapak Ibu Saudara ya. Kita itu punya kehendak bebas tuh, hidup ini punya pilihan maksudnya. Mau pilih siapa? Ya. Itu maksudnya mau pilih apa, bagaimana kita hidup. Sebab pilihan kita akan menentukan masa depan kita. Sebab apa yang kita tabur akan kita tuai di kekekalan. Makanya pilihlah yang benar. Kan begitu.
Nah, makanya setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Karena perbuatannya itu yang pilih dia sendiri. Bukan karena secara tidak sadar dia melakukannya, bukan. Istilahnya harus bertanggung jawab. Manusia harus bertanggung jawab atas apa yang dia perbuat. Itu maksudnya. Nah, kalau manusia harus bertanggung jawab, maka bertanggung jawablah selama kita hidup. Tuhan pernah mengajar Nabi Yeremia. Ajarannya begini, kamu pergi ke rumah seorang penjunan. Nabi Yeremia pergi ke sana. Ke seorang penjunan, dia lihat. Penjunan itu bahasa Inggrisnya pottery ya. Tukang periuk. Dia perhatikan tukang periuk itu bekerja membentuk bejana. Kok bejana itu rusak? Dibentuk lagi, tapi jadi bejana yang lain. Aku lebih dari itu, kata Tuhan. Tuhan mau bentuk kita semua menjadi bejana di tangannya. Masalahnya kita bukan tanah liat. Kita manusia ciptaan yang punya imago Dei. Punya kehendak bebas. Jadi waktu dibentuk bisa ngelawan. Nah, jadi kuncinya ada di kita juga. Mau gak bertobat? Mau gak menyerahkan seluruh hidup kita untuk dibentuk Tuhan? Itu masalahnya di sana sebenarnya. Ya, sayang sekali selama ini tidak ditekankan. Sehingga manusia menjadi lemah. Rohaninya lemah. Aku sudah selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Santai-santai aja udah selamat. Yang penting aku percaya Tuhan Yesus. Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Waduh. Jadi pasif hidupnya. Tidak seperti yang Tuhan inginkan. Memang Tuhan mau manusia seperti itu. Yang cuma ngaku percaya di otak doang. Percaya dalam hati. Percaya itu bukan dalam hati. Percaya itu dalam perbuatan nyata. Iman itu nyata. Jangan punya iman fantasi. Kalau kita benar-benar mau menyerahkan diri sama Tuhan. Logikanya jangan melawan kalau di perintah Tuhan. Kan begitu. Ya, Tuhan, aku sebagai tanah liat Tuhan, Engkau penjunanku. Maksudnya gitu. Ya. Amin ya saudara ya. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Kalau kita nurut tuh sebenarnya enak kok. Seperti anak kecil itu loh, nurut ajalah. Yang jadi masalah itu ya, manusia makin dewasa, makin berusia lanjut, ada yang makin keras. Ke gereja rajin, tapi karakternya gak berubah dari dulu. Kalau marah itu, dilampiaskan habis-habisan, pakai tenaga dalam. Soalnya kalau marah itu kan puas aku. Waduh, itu belum sembuh namanya. Itu kumat-kumatan. Kalau di gereja aja gak berani marah. Kalau di gereja baik-baik sama istrinya. Gandengan tangan. Pulang dari gereja dibuang tangannya. Aduh, janganlah saudara ya. Mulai sekarang itu nurut saja. Nanti kita akan, iya ya Tuhan ya. Coba dari dulu aku nurut gitu. Ya. Coba kita katakan dengan tulus ya. Aku sebagai tanah liat, Engkau penjunanku, ya Tuhan, ku rela Kau bentuk. Lembutkan hatiku, selembut kasih-Mu Yesus, ku berjalan di jalan-Mu. Enak loh saudara, kalau kita berjalan dengan Tuhan itu. Ya, kalau saudara perhatikan dari tadi firman Tuhan, logik atau tidak?
Logik, saudara. Karena Tuhan itu, our Lord God, beyond logic. Jauh melampaui logika kita. Logika kita di sini, logika Tuhan jauh melampaui, tak terhingga. Tapi bukan berarti logikanya Tuhan di bawah kita. Jauh. Artinya bukan tidak masuk akal. Pasti masuk akal. Cuma kadang-kadang kita tidak mengerti karena terlalu jauh. Beda dengan mistis. Kalau mistis itu tidak masuk akal. Akal aja nggak masuk. Makanya nggak terjadi. Ini yang merusak itu ajaran yang mistis. Kalau mau anaknya pinter ya, sini. Mana ada air, ku doain dulu. Diminum ya, sehari 3 kali. Setelah makan, supaya nggak emahnya kambuh. Ada loh yang percaya begituan. Bawa air itu tolong doain Pak. Buat apa? Buat obat. Memang dukun apa? Udah biasa diajar mistis sih begitu. Supaya pinter Pak. Enggak, pinter belajar. Mana ada orang pinter didoain? Enggak ada. Kalau Tuhan seperti itu, pasti Tuhannya bukan Tuhan yang benar. Masa orang dibuat pinter tanpa usaha? Rusak karakternya. Makanya ajaran mistis itu luar biasa. Luar biasa bohongnya. Hari ini banyak yang ngirimin saya loh. Nggak tahu kok tahu aja saya mau khotbah ini. Video yang begitu-begitu itu. Yang aneh-aneh gitu. Kok didoain tiba-tiba ada serbuk. Serbuk emas lah, apalah. Bohong banget tuh. Begituan tuh. Orang jadi rusak. Kemarin ada yang kirimin saya begini. Ada orang yang sakit-sakitan. Lalu ditanya. Kamu tahu nggak kenapa kau sakit? Nggak tahu. Aku tahu. Kamu belum bayar buah sulung. Kan Januari. Belum bayar sih, makanya sakit. Iya ya, minta ampun, aku mau bayar. Nah, udah sembuh kan? Baru pengen aja udah sembuh. Bohong banget. Bohong kebangetan. Mistis itu ajaran itu. Kayaknya Tuhan itu Tuhan yang gimana gitu ya. Kalau kita ngasih duit seneng Tuhannya itu. Tuhan apa itu? Jangan-jangan yang dia sembah itu Dewa Mamon kali. Cuma dia pikir Tuhan Yesus. Bukan. Dikit-dikit duit melulu. Heran. Jemaat gak ngasih persembahan diancam. Gak taat sih. Ketaatan dimulai dari persepuluhan. Ngomongnya begitu. Gak penting tau gak persembahan uang itu. Kalau hati kita benar kita pasti dukung pekerjaan Tuhan. Pasti. Itu pun kalau ada uang. Kalau gak ada ya gak usah. Kok jadi transaksi uang di gereja? Transaksi uang, penggandaan uang lagi. Kalau kau kasih persepuluhan digandakan 100 kali lipat. Kayak dukun aja loh. Itu pun gak terjadi. Ini ajaran yang merusak loh, mistis-mistis beginian ini. Ini merusak saudara. Saya sampai geleng-geleng. Ini yang bodoh yang bicara apa yang dengerin ya? Siapa? Bukan saya yang ngomong loh ya. Jadi jangan marah sama saya ya saudara ya. Katanya dua-duanya. Habis. Udah gak terbukti dipercaya terus. Bohong terus-terusan. Manusia itu diciptakan memiliki logika. Memiliki rasio nalar yang sehat. Beda dengan binatang. Nalar ini diciptakan Tuhan ini supaya dipakai. Bukan supaya yang dianggurin. Ada loh yang cerita sama saya, Pak saya kalau ke gereja dikatain gini Pak. Jangan pakai otak kalau ke gereja. Jangan pakai otak. Asal apa aja percaya saja pokoknya. Percaya saja. Saya ngomong A percaya B, percaya C, percaya aja. Aku dengar suara Tuhan. Wah udah deh. Kalau udah dengar suara Tuhan takut jemaatnya. Tuhan yang mana? Kalau ujungnya duit artinya Dewa Mamon. Hati-hati loh saudara. Si ular itu bahaya itu melingkar di Eden tuh. Hari ini melingkar di mimbar gereja. Menipu banyak orang. Dewa Mamon itu sebenarnya. Kalau ujung-ujungnya duit itu Dewa Mamon. Gampang aja kok. Dari buahnya kau akan tahu. Dari ujungnya. Ya. Jika kita sudah tahu bahwa Alkitab manusia itu diciptakan, menurut Alkitab manusia diciptakan punya akal budi.
Jadi akal budi harus dipakai untuk apa? Sederhana saja. 1 Korintus 10 ayat 31. Baik aku makan, minum, atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan Allah. Artinya kita makan, minum, berlogika, bernalar, bekerja, berumah tangga, apapun lakukan untuk Tuhan. Nah, jadi kalau orang anti logika, dia salah juga. Perlu dicurigai, jangan-jangan si ular gitu yang ngomong. Jangan pakai otak. Gitu. Dia mau bohong soalnya. Kalau kebenaran enggak, pakai otakmu. Tapi yang benar, ditundukkan kepada kehendak Allah. Tapi banyak orang soalnya pakai otaknya sendiri merasa lebih pintar. Tuhan enggak ada gitu, keblinger. Itu keblinger tuh. Otak kita justru dipakai, terima kasih Tuhan. Apa yang harus kulakukan? Ajari aku ya Tuhan. Itu yang benar. Padahal itu jelas banget loh dikatakan di Kejadian 1 ayat 31 bahwa semuanya sungguh amat baik. Artinya manusia bernalar itu baik gak? Sungguh amat baik. Tapi jangan cuma nalar toh, ada perasaannya, ada kehendaknya, semuanya, seluruh hidup kita. Makanya penyembahan yang benar itu segenap hidup. Semuanya. Pikiran, perasaan, logika, emosi, semuanya harus dipersembahkan untuk Tuhan. Itulah penyembah yang benar. Itulah ibadahmu yang sejati. Itu sebenarnya. Kalau diajarin mistis jadi meleset kemana-mana. Satu ciri khas ajaran yang salah secara mistis itu. Dia mau menghilangkan tanggung jawab manusia. Manusia tanggung jawabnya kerja keras. Dia bilang enggak. Kasih persembahan. Nanti dibalas Tuhan. Berkatnya banyak. Kayak begitu tuh. Enggak pernah ditekankan kerja kerasnya. Kamu tanggung jawab loh ya. Harus melakukan kehendak Tuhan. Kalau mau selamat. Enggak perlu perbuatan. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Itu dia cirinya. Belajar keras, gak usah. Minum aja ini, didoakan. Itu seolah-olah manusia, oh ya gak perlu melakukan apa-apa nih. Oh gak ada bagianku. Aku bisa diberkati, bisa pintar, didoakan. Mistis. Mistis, saudara. Nanti lawan setan juga gitu. Taburi garam. Ada loh yang ngajar begitu. Lawan setan taburi garam. Saya nggak cerita di luar Kristen loh ya. Saya cerita di dalam Kristen. Ada yang cerita sama saya. Taburi garam Pak. Kau pikir setan itu apa? Takut garam. Kau pikir setannya itu ya tekanan darah tinggi. Kamu kasih garam takut. Kok aneh. Aneh loh, manusia itu kreatif tapi ngawur gak karuan. Tapi herannya banyak yang percaya. Yang bodoh yang ngomong apa yang dengar? Saya gak mau jawab. Iya loh, kadang-kadang itu kebangetan loh. Saya itu sebenarnya gak mau ngomong begini, gak mau. Tapi harus dibelesin gitu. Bahasa Jawanya itu dibelesin gitu loh. Jelasin ini loh, clear banget. Kau pilih siapa? Habis kok kebangetan, begituan dipercaya. Makanya lihatlah hidupmu itu yang percaya mistis itu. Jadi apa? Jadi mistis. Lawan setan nanti kecot-kecot minyak. Garam, nanti bikin bumbu. Loh iya beneran, ini cerita bener loh, bukan saya ngarang loh. Ada yang cerita sama saya. Ada resepnya tuh. Pakai merica, sekian, ini sekian, ini sekian, sekian. Lawan setan disemprot sama dia. Emang nyamuk. Jahat banget orang itu. Jahat banget itu. Itu mengajari jemaat, asik nih punya semprotan anti setan. Itu jahat sekali itu. Itu ya kalau di perjanjian lama dia sudah mati. Perjanjian baru masih dikasih kesempatan supaya bertobat. Mudah-mudahan orang-orang seperti itu dengar khotbah ini. Ayolah bro, sis, bertobat ya. Kita nggak cari musuh, nggak cari apa kok. Bertobatlah. Firman Tuhan berkata begini. Dia terlalu berani mengatakan sesuatu yang tidak kusuruh. Tuhan marah loh. Nabi palsu. Kamu ngomong sembarangan nggak kusuruh. Nabi palsu. Mati dia. Hari ini belum mati Pak. Tunggu tanggal kematianmu.
Beneran saya kadang-kadang gemes gitu ya. Aduh Tuhan, kenapa dia nekat sekali ya bohongnya ya. Waduh, kalau mau nekat sendirian di hutan sono loh. Jangan menyesatkan banyak orang. Alkitab sebenarnya udah mengancam loh orang-orang seperti itu. Lebih baik batu kilangan diikat di lehermu dan kau dibuang ke laut. Saudara tahu nggak batu kilangan itu kayak apa? Batu gede saudara. Berat banget. Buat giling itu. Anggur. Ya, itu batu gede banget tuh. Kita kalau ke Israel pasti lihat batu kilangan itu. Ingat jadi. Bayangin tuh diikat di leher, dibuang ke laut. Meluncur ke bawah. Habis, mati, binasa. Kan gitu. Kok berani ya? Kita sebenarnya nggak bisa sih menyadarkan para pengajar. Mungkin mereka sudah mengasah pinter. Tapi kita bisa mencerdaskan jemaat. Jadilah alat di tangan Tuhan, saudara. Bagikan kebenaran ini kemanapun, biar orang tahu. Yang diinginkan Tuhan bukan hidup secara mistis. Hidup yang benar di hadapan Tuhan. Perkenanan Tuhan. Jangan salah mengerti ya. Saya tidak sedang menekankan logika. Logika itu harus digunakan. Tapi yang lain juga harus digunakan. Perasaan dan sebagainya yang ada pada kita. Mujizat Pak. Mujizat itu nyata. Kalau bukan itu mistis. Mujizat palsu itu mistis. Banyak orang suka memfitnah saya. Ini nggak percaya mujizat nih pendeta ini. Kamu salah bro. Saya ngalamin mujizat. Cuma saya nggak gembor-gembor aja. Oh saya lumpuh berdiri seketika. Saya tengking dalam nama Yesus. Berdiri saya. Padahal lumpuhnya udah 3 minggu tuh. Saya juga dengar suara Tuhan. Ayo gimana? Jangan sembarangan ngomong. Kita bukan nggak percaya mujizat. Mujizat itu nyata. Tapi jangan direkayasa. Nggak sembuh bilang sembuh. Kesaksian. Padahal nggak sembuh. 2 bulan kemudian mati. Penyakit yang sama. Tadinya tremor, kesaksian di depan. Saya ikutin, benar sembuh gak nih? Berapa hari kemudian tremor lagi dia. Masuk akal gak? Kuasa Tuhan terbatas cuma berapa hari kambuh. Pasti bukan. Itu cuma sugesti. Kok sembuh-sembuh terus kayak saya sampai sekarang? Lagi pula, seandainya Bapak Ibu Saudara tidak mengalami mujizat kesembuhan fisik. Itu juga gak masalah kok. Serius. Tapi asal Tuhan berkenan atas hidup kita. Amin ya. Ibarat orang nikah itu loh. Dalam suka dan duka. Kita akan lewati bersama. Ya kan? Sama. Hidup bersama Tuhan juga gitu. Dalam suka dan duka aku bersama Tuhan. Seperti pemazmur itu sudah menghayati hal itu. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Aku tidak takut bahaya. Sebab gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Mantap kan? Jadi itu yang benar. Cinta yang benar itu begitu. Dalam suka dan duka, aku tetap bersamamu. Itu cinta yang benar. Jangan kalau dapat uang aja. Haleluya! Menggebu-gebu. Lagi tanggal tua, saldonya turun. Haleluya. Loh kok baterainya habis? Emang pakai baterai ya? Itu nyata loh. Banyak orang salah mengerti selama ini diajarin begitu. Yes, berkat gitu. Enggak. Uang banyak, haleluya. Enggak banyak, tetap haleluya. Ada amin? Tapi kemuliaan untuk Tuhan. Kalau sudah begitu kita enteng, plong hidup ini. Aku mau sehat, mau sakit, apapun yang terjadi dalam hidupku. Aku percaya Tuhan menyertaiku. Roh yang sama, Roh Kudus yang sama. Soal sembuh gak sembuh, biarlah Tuhan yang putuskan. Asal ku kerjakan bagianku. Asal aku menjaga kesehatan misalnya. Jangan gini, kok terus-terusan tiap hari 2 pak. Terus akhirnya sakit, kok sakit ya Tuhan. Malaikat bisa, boleh gak aku tampar mulutnya. Nanya sakit kenapa lagi. Kan sudah tahu. Tubuhmu bait Allah. Bagaimana kita memperlakukan tubuh kita kalau tubuh kita ini bait Allah, bait Roh Kudus? Hidup kudus kan? Baik aku makan, minum, lakukan untuk Tuhan. Jangan dipakai untuk hal-hal yang mendukakan Roh Kudus.
Rokok kelihatannya tidak berbahaya, Pak. Siapa bilang secara kesehatan aja berbahaya, apalagi kekudusan. Janganlah saudara. Ya, jangan, kita bertobat lagi sekarang. Pakai logika. Apa sih yang menyukakan hati Tuhan? Pakai logika, pakai Alkitab. Kalau orang nggak pakai logika itu nggak pakai Alkitab biasanya. Wah, aku dengar suara Tuhan, ngawur-ngawur gitu. Salah makan dia kali. Kalau orang punya logika, kebenaran itu Alkitab, jangan yang lain. Itu loh yang namanya logika itu. Bukan logika itu, wah aku pinter. Bukan itu maksudnya. Nggak boleh pakai pikiran diri sendiri. Yang boleh adalah menundukkan diri. Logika kita ditundukkan kepada kehendak Tuhan. Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku harus belajar apa dan seterusnya. Itu yang benar. Bahkan ya saudara, Alkitab menekankan hukum yang terutama. Apa hukum yang terutama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal, dengan logikamu juga. Kasih Tuhan dengan logikamu juga, jangan logikanya ditinggal. Semuanya pakai untuk Tuhan. Itu loh maksudnya. Itu hukum yang terutama loh. Di dalam teks Alkitab itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus tuh. Itu hukum yang terutama, pakai itu otakmu itu untuk menyembah Tuhan. Bukan cuma otak loh ya, ini sebagian. Pakai otakmu, pakai telingamu, pakai mulutmu ini. Pakai semua yang ada padamu. Uang, waktu. Untuk Tuhan. Jangan semua dipakai tapi otaknya nggak dipakai. Nanti ditipu orang. Penipu-penipu itu begitu. Orang nggak boleh pakai logika katanya. Pakai. Itu milik Tuhan. Harus dipakai untuk tunduk kepada Tuhan. Itu baru logika. Makanya orang yang punya logika sehat secara alkitabiah, bukan maunya sendiri ya, secara alkitabiah, nalarnya sehat. Aku mau Tuhan belajar merindukan Engkau. Belajar bagaimana hidup yang benar, menjadi anak kesukaan Bapa. Kan begitu. Mestinya begitu. Ya, banyak orang logikanya nggak terlalu dipakai. Mereka rindu dunia ini. Selingkuh sana, selingkuh sini, judi online. Itu logikanya nggak jalan itu. Kan nyusahin diri sendiri. Yang begituan nyusahin diri sendiri sebenarnya. Mestinya rindu kita jangan diarahkan ke dunia. Logika sederhana, diarahkan ke dunia, mati, binasa. Arahkan ke Tuhan. Ada amin ya saudara ya. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Tetap tinggal di hadirat Tuhan. Saudara merasa di hadirat Tuhan waktu di gereja. Baik. Tapi keluar dari gereja pun harus tetap di hadirat Tuhan. Logikanya begitu dong. Kalau nggak pakai logika ya logika hadirat Tuhan cuma di gereja. Nggak pakai logika itu. Padahal percaya Tuhan ada di mana-mana katanya. Nah kalau gitu kita harus tetap di hadirat Tuhan setiap saat. Saudara mesti latihan begini saudara. Memang perlu latihan juga sih. Latihan kalau nyanyi itu dari hati. Liriknya itu menjadi ungkapan hati kita. Meskipun bukan kita yang ngarang. Latihan saudara. Coba sampaikan ini tadi dengan tulus. Rinduku Tuhan. Rinduku Tuhan. Doaku Tuhan. Ajarku tak ingini apapun. Rinduku Tuhan, doaku Tuhan, tetap tinggal di hadirat-Mu. Saya akan ulang-ulang terus.
lagu yang baik akan mengimpartasikan roh. Dampaknya jelas dalam hidup kita. Iya benar juga ya, aku harus rindu Tuhan. Sambil aku bekerja, ketika aku bekerja, berumah tangga, aku rindu Tuhan. Semua ini untuk Tuhan. Sebenarnya kalau semuanya untuk Tuhan, yang untung siapa? Tuhan yang untung. Bukan kita sendiri yang untung. Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan mau begitu tuh supaya kita selamat. Supaya kita itu mendapat berkat, bukan celaka. Jangan salah mengerti, Tuhan maunya dipuja-puja Pak. Enggak. Tuhan tidak gila, hormat. Tuhan sudah mulia, tidak perlu apa-apa. Tuhan mau kita itu selamat. Sebab kalau kau memuja yang lain, hormat sama yang lain, kau binasa nanti. Aku satu-satunya yang layak dipuji-dipuja. Nah maka kau selamat. Sebenarnya Tuhan cuma mau kita jadi anak Allah, anak Bapa di surga. Jadi bukan tanpa alasan kalau Alkitab berkata, kitab suci berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam dirimu, diingininya dengan cemburu. Itu maksudnya. Tuhan tidak ingin apa-apa kok. Tuhan ingin uang kita? Tidak. Buat apa? Wong seluruh jagat raya milik Tuhan. Logis gak? Logis. Tuhan butuh uang Pak? Gak logis. Tuhan gak butuh apa-apa. Tuhan cuma mau supaya kita semua mengerti cintanya Dia. Supaya kita juga cinta Dia. Itu yang nomor satu, yang lain mah gak penting. Yang lain kalau kita karakternya bagus, kerja, gak mungkin kita gak bisa makan. Iya kan? Kalau kita lakukan kehendak Tuhan gak mungkin juga gak diberkati. Sederhana saja hidup ini. Yang lebih utama itu ini. Maka dari itu maksimalkan logika kita untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kita diberi tubuh, diberi sehat, diberi hidup. Untuk apa? Untuk melakukan kehendaknya. Kalau nggak melakukan berarti binasa. Begitu saja. Sesederhana itu nalarnya. Manusia harus dihidupkan nalarnya. Selama ini dimatikan, jangan pakai nalar. Logika. Kalau ke gereja. Nggak bisa, pakai semuanya. Pakai. Untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena Alkitab memakai kata akal budi. Nah ini, akal budi. Di Alkitab, dalam teks hasil Alkitab dipakai kata dianoia. Itu Alkitab Perjanjian Baru pakai kata Yunani. Dianoia. Dianoia itu artinya, yang pertama, mind. Mind itu pikiran. Yang kedua, disposition. Disposisi. Yang ketiga, understanding. Pengertian artinya. Yang keempat, intelligence. Intelijensi. Kecerdasan, kepandaian. Yang berikutnya intention, kehendak. Yang berikutnya lagi spirit, roh atau semangat. Yang terakhir heart, hati, dianoia. Makanya kalau kita belajar baca ayat Alkitab, terjemahnya cuma satu gitu, kurang. Tapi begitu lihat teksnya, artinya semua ini. Jadi hukum yang terutama, kasihlah Allah dengan segenap akal budi, dengan segenap dianoia. Dengan segenap pikiranmu, dalam seluruh pengertianmu, dengan seluruh kecerdasanmu, intelligence, dengan seluruh kehendakmu, keinginanmu, dengan seluruh rohmu, semangatmu itu, dan dengan seluruh hatimu. Sudah semuanya itu. Ya, dianoia. Ini luar biasa loh. Ini ditulis di Alkitab di banyak ayat. Contohnya Matius 22 ayat 37, Markus 12 ayat 30, Lukas 10 ayat 27, Ibrani 8 ayat 10, Ibrani 10 ayat 16. Ibrani 8 ayat 10 dan 10 ayat 16 itu adalah penggenapan dari nubuatan Nabi Yeremia. Bapak Ibu Saudara tentu ingat dulu bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir. Dari Mesir dikeluarkan, dibawa kemana? Ke Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk beribadah kepadaku, kata Tuhan. Lalu di Gunung Sinai diberi apa? Hukum Taurat. Nah, Ibrani ini mesti kita baca. Itulah hukum Taurat itu perjanjian dengan Israel. Nah, Ibrani ini kita baca ya sebagai penggenapan dari
nubuatan Nabi Yeremia. Ibrani 8 ayat 10. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Waktu itu yang mana? Yang di Sinai itu. Ini yang baru nih. Inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, sesudah yang Sinai itu. Itulah perjanjian baru. Demikianlah firman Tuhan. Apa isinya? Aku akan menaruh hukumku. Aku akan menaruh Tauratku. Dulu Tauratnya ditulis di 2 loh batu. Sekarang aku akan menaruh Tauratku dalam akal budi mereka. Ditaruh di dalam. Ya. Dan menuliskannya dalam hati mereka. Dianoia yang tadi ya. Ditulis di dalam situ. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa bedanya? Kalau Taurat banyak liturginya. Kalau Taurat itu apa sih? Memperingati hari raya. Apalagi berbagai macam persembahan. Persembahan korban bakaran, kambing domba. Apalagi persepuluhan, buah sulung. Itu semua tuh Taurat tuh. Apalagi Taurat berbagai macam syariat. Dan juga yang mengerikan yang satu ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Saudara kalau dihakimi menurut Taurat ya, hari ini ke gereja pada hilang, tangannya ada yang hilang satu, dulu nyolong. Ada yang matanya tinggal satu, dulu pernah ngintip waktu masih kecil. Ada yang kakinya habis, soalnya pernah nendang orang tuanya waktu masih kecil. Iya, habis. Semua pada cacat-cacat semua tuh. Taurat tuh. Makanya inilah perjanjian yang baru, ditaruh di akal budi kita, di hati kita, di kecerdasan kita. Supaya apa? Supaya kita bukan jadi manusia yang beragama Taurat, bukan. Supaya manusia menjadi anak-anak Allah, man of God, yang cerdas mengerti kehendak Allah. Itu saudara sebenarnya. Tujuan keselamatan itu bukan gini, aku sudah selamat. Gak usah melakukan apa-apa, udah selamat. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, gak usah berusaha hidup kudus, manusia kok disuruh hidup kudus. Kok disuruh sempurna, gak bisa lah saudara. Itu ajaran setan itu. Saya kalau ngomong kejam sekali. Sebab bahaya, orang merasa entengan gak apa-apa lah. Iya tapi akibatnya parah. Mestinya kita rohnya menyala-nyala nih. Gimana ya cara nolong orang ya? Yang ini masalah ekonomi, yang ini. Itu cuma efek sampingan. Yang utama itu karakternya. Yang utama itu harus diselamatkan tuh jiwanya. Itu loh. Orang gak mau bayar harga untuk mendengar kebenaran. Apalagi kalau sudah khotbah, sudah punya gelar teologi, merasa hebat. Apalagi kok sudah lama melayani. Padahal salah selama ini. Salah ya salah. Benar ya benar. Kita mau benar ke depan saudara. Amin ya. Kita ini, saya ngomong begini ini kan kadang-kadang kata-katanya keras ya. Bukan kadang-kadang sih sering. Tapi maksudnya gini loh, kita ini kan satu keluarga. Kalau dalam keluarga kan gak apa-apa. Itu loh, supaya kita semua selamat. Nanti sama-sama berkenan bagi Tuhan. Yang di luar sana yang dengar saya anggap keluarga juga. Yang gak cocok jangan dengerin lagi. Berarti bukan keluarga Allah. Gitu aja, simple. Kita nggak cari musuh, nggak. Cuman yang benar begini, nggak bisa ditawar. Benar ya benar, ya. Makanya jangan mudah dibohongin dengan hal-hal mistis. Aku dengar suara Tuhan. Kalau orang berani ngaku mendengar suara Tuhan, itu lebih gampang dibedakan benar atau salah. Perhatikan isinya apa. Tuhan ngomong apa? Kalau Tuhan ngomong soal duit, udah pasti Dewa Mamon tuh, bukan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong yang mistis-mistis, pasti kau dibohongin sama si ular. Karena Tuhan kita itu luar biasa, beyond logic. Tapi bukan berarti nggak logik. Beyond logic. Tuhan itu keinginannya kita itu selamat. Nggak mungkin pakai uang, pakai ini, pakai itu. Nggak ada itu. Perubahan akal budi. Itu yang pertama. Yang paling penting itu. Jadi jangan sampai mudah dibohongin sehingga hidupnya jadi mistis. Penuh khayalan. Halusinasi lama-lama. Iman halusinasi itu namanya. Kita sih
mengalami mujizat dan hal-hal yang misteri? Iya, tapi nyata, bukan dibuat-buat. Ingat ya, kesembuhan ilahi kalau nyata ya sembuh benar. Kalau sebentar sembuh nih 5 menit, kemudian kumat, itu bohong orangnya itu. Makanya jangan gampang kesaksian di depan. Sembuh nih, pas pulang sampai rumah lumpuh lagi. Begitu lumpuh lagi, yang bikin KKR dengan enaknya ngomong, kamu sih nggak punya iman. Imannya lemah kayak Petrus dulu lagi jalan di ombak, tiba-tiba imannya lemah, tenggelam dia. Kok nyamain enak aja. Itu bohong itu. Kalau Tuhan menyembuhkan, manusia yang disembuhkan nggak beriman pun sembuh. Kalau Tuhan yang ingin menyembuhkan. Perhatikan di Alkitab. Yang Tuhan sembuhkan orang beriman apa bukan? Ada yang bukan. Ada yang bukan. Perwira Romawi yang belum beriman cuma pengen sembuh. Sembuh hambanya. Kalau Tuhan mau menyembuhkan biar orang beriman, biar enggak, tetap sembuh. Itu ciri kebenaran. Kebenaran itu sesuai fakta. Jangan mengada-ada, saudara. Enggak sembuh, enggak apa-apa kok. Daripada pura-pura sembuh. Kalau pura-pura itu bohong. Bapakmu itu memang pembohong. Bapak segala pembohong itu iblis. Ya. Kita harus bisa membedakan. Mana yang benar, mana yang salah. Itu roh untuk membedakan namanya. Itu bukan menghakimi loh, saudara. Menghakimi itu beda. Banyak orang salah mengerti soal menghakimi. Kalau kita ngomong ini yang benar, ini salah nih. Jangan menghakimi bro. Loh, bukan. Itu justru mau membedakan ini benar, ini salah. Kalau menghakimi itu gini loh. Ini salah nih. Enaknya kita apain nih orangnya ini. Nah itu menghakimi itu. Mau menghukum. Nah, kalau mau menghukum itu menghakimi, nggak boleh. Tapi kalau kita menunjukkan yang ini salah, yang ini benar. Harus. Kita semua harus menunjukkan. Supaya banyak orang tidak bisa dibohongin. Supaya banyak orang selamat. Itu maksudnya. Bayangin kalau kita ngomong, jangan itu, yang itu apa? Investasi bodong tuh. Jangan menghakimi. Mati orang ditipu oleh investasi bodong. Kita harus kasih tahu, yang itu jangan. Itu. Ya. Amin ya saudara ya. Kita harus jadi alat di tangan Tuhan. Kebenaran itu akan menitik beratkan pada tanggung jawabnya manusia. Bukan menghilangkan. Tanggung jawab manusia itulah yang penting. Tuhan anugerahkan semuanya, sekarang manusianya bertanggung jawab. Setelah diberi anugerah, kamu bertanggung jawab gak? Setelah diampuni dosamu, kamu bertanggung jawab gak terhadap anugerah Tuhan itu? Kalau orang bertanggung jawab, aku sudah diampuni, aku gak mau buat dosa lagi. Nah kan begitu. Aku sudah diampuni, sudah dimeteraikan Roh Kudus dalam hidupku. Tanda bahwa aku miliknya. Diberi firman kebenaran, Alkitab. Artinya aku harus belajar. Itu tugasku, tanggung jawabku untuk belajar. Gak bisa Alkitab dijadiin bantal, besoknya ngerti loh. Gak bisa. Dibakar, abunya diminum. Gak ada. Alkitab itu belajar. Tanggung jawab itu. Manusia kalau mau diberkati, tanggung jawab. Kerja keras yang jujur. Manusia mau mengerti Alkitab, belajar. Dengarkan khotbah yang benar. Manusia, Allah mau berkenan, lakukan kehendaknya. Tanggung jawab itu penting. Justru Tuhan datang menjadi juru selamat itu supaya kita mengerti tanggung jawab kita apa sebagai makhluk ciptaan. Yaitu menjadi anak Bapa di surga. Kan begitu. Jadi kalau ada ajaran yang tekanannya bukan karakter, malah jelek-jelekin. Gak usah lah, gak usah berusaha. Kamu manusia biasa. Nah, itu pasti dari setan itu. Kalau yang dari Tuhan pasti kerjakan keselamatanmu dengan takut dengan bertobat ya. Jangan buat dosa lagi ya. Kerja keras yang jujur. Tekanannya karakter. Selamatkan banyak jiwa. Jadilah teladan. Itu pasti tekanannya karakter kebenaran tuh. Ajaran yang salah itu gak pakai logika pasti. Percaya saja. Tapi kalau ajaran yang benar, pakai logikamu. Kau milik Tuhan. Artinya kau harus melakukan kehendaknya. Kalau kita panggil dia Tuhan, artinya kita adalah hamba. Karena Tuhan artinya Tuhan. Adonai, artinya kita hamba. Kalau kita panggil dia Bapa, artinya kita adalah anak. Gitu maksudnya. Ya, itu sederhana. Seluruh Alkitab itu harus dimengerti dengan pikiran juga, perasaan juga. Dua-duanya. Makanya kalau orang cuma pakai logika juga salah. Makanya ada pemazmur yang menulis puisi kan.
Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi engkau tetap gunung batuku. Itu pakai perasaan tuh, bukan hanya pakai logika. Itu perasaan cintanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun aku mati. Hari ini enggak, tekanannya berkat. Berkatnya berkat jasmani lagi. Enggak ada hari ini orang biarin aku mati. Enggak ada. Padahal yang benar itu cinta sejati itu. Tuhan, meskipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Mestinya begitu loh. Ya, ada amin semua? Iman itu harus nyata dalam perbuatan nyata setiap hari. Kalau nggak benar itu ajarannya, iman itu fantasi. Kamu sudah selamat. Percaya dengan otakmu bahwa Yesus Tuhan. Dia nggak baca Alkitab. Setan saja percaya loh Yesus Tuhan. Tapi dia tidak tunduk. Dia melawan. Manusia percaya. Malah nggak takut sama Tuhan. Setan aja takut sama Tuhan. Ini kebalik-balik loh. Kebalik-balik faktanya ini. Ya, makanya kebenaran itu pasti ada faktanya. Mujizat itu nyata. Kalau nggak nyata, mistis. Itu kepalsuan. Pura-pura sembuh. Nanti bilangnya diberkati supaya kaya, tapi nggak kaya-kaya dari dulu. Itu pasti ajaran bohong itu. Karena fakta itu ciri kebenaran. Kebenaran pasti fakta. Kalau Tuhan berkata A, pasti A. Kalau Tuhan berkata B, pasti B. Kalau Tuhan tidak berkata-kata, kita nggak boleh ngarang-ngarang. Itu kebenaran itu. Ya, jangan ikut ajaran mistis. Kalau mujizat, oke, tapi harus terjadi. Kalau nggak terjadi terus-terusan, nah itu karangan manusia itu. Ya, ciri ketidakbenaran itu menghilangkan tanggung jawab manusia. Manusianya jadi lemah. Jangan khawatir bro, semua Tuhan yang kerjakan. Nanti utangmu pun dibayari Tuhan. Gitu ngomongnya. KKR ada yang begitu tuh. Datanglah kebangunan rohani, hutang-hutangmu akan lunas, dibayari Tuhan. Wah enak banget ya. Kalau gitu kita utang aja, terus surat utangnya kasih ke dia. Bohong kok berani pakai rohani. KKR itu kebangunan rohani, bukan pelunasan hutang. Aneh banget, saya kadang-kadang ketawa gitu ya. Ini orang ini kok kayak badut gitu ya. Ngomong sembarangan, itu firman loh berani dilawan sama dia. Kalau komedian ya nggak apa-apa, tapi ini firman. Ya, makanya kita harus sadar bahwa kita itu jangan sembarangan hidup. Kenapa? Karena kita sudah ditebus. Kalau kita sudah ditebus dengan cuma-cuma, ketika kita bahkan belum lahir loh. Tuhan sudah mati buat kita kan? Akibat dari penebusan Tuhan, maka kita sekarang berhutang. Berhutang itu artinya punya kewajiban. Kalau kau diampuni, jangan buat dosa lagi. Itu loh. Hiduplah menurut roh, jangan menurut daging. Sebab kalau kau hidup menurut daging, kamu binasa. Itu jelas loh Alkitab berkata. Ya. Itu yang saya ngarang lagu judulnya Kini Ku Sadari itu sangat Alkitabiah. Sangat Alkitabiah. Kitab Roma itu. Banyak orang gak suka kok denger ini. Iya banyak orang gak suka, gak tahu kenapa. Mungkin gak cocok dengan pengertian dia ya. Ini cocok sekali buat semua orang yang belum pernah dengar bahwa kita itu orang berhutang. Dulu ku tak mengerti kasih-Mu Tuhan. Aku merasa nyaman dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mengajarku terus hingga aku jadi mengerti. Dulu salah mengerti anugerah Tuhan, aku merasa selamat dalam hidupku. Tetapi firman-Mu mendidikku terus hingga
aku jadi dewasa. Kini ku sadari bahwa aku berhutang bukan kepada daging hingga binasa, tetapi kepada Roh hingga ku hidup kekal. Roh Kudus pimpinku kebenaran. Engkau jadikan aku anak-Mu. Kalau orang mengerti kebenaran ya, justru akan lepas, merdeka. Justru selama ini kuncinya di situ. Orang masih terikat sesuatu, gak bisa merasakan damai sejahtera Tuhan. Meskipun sudah belasan tahun, bahkan puluhan tahun jadi Kristen. Karena kuncinya gak dibuka. Kebenaran gak disampaikan. Begitu orang tahu, iya benar Tuhan. Plong langsung hidupnya. Segala sesuatu kulakukan untuk Tuhan. Bayangin kalau orang punya roh yang benar seperti ini. Ketika ia bekerja, semangat pagi hari. Aku bekerja untuk Tuhan. Gaji mau besar mau kecil gak masalah. Karakterku di hadapan Tuhan. Sehingga semua orang akan melihat ada yang berbeda dalam diri kita. Ada roh Allah yang maha tinggi. Orang akan heran loh lihat hidup kita. Itu yang benar. Kok ada ya begini ya? Ada. Itulah anak-anak Allah. Yang berhutang terhadap Tuhan. Tuhan tidak ingin uang kita. Tuhan ingin kita jangan hidup menurut dosa lagi. Amin saudara. Ini ya, saya berharap bisa mengimpartasikan kebenaran. Bukan cuma logikanya, tapi perasaan. Sehingga kita disadarkan bahwa kita punya tanggung jawab bayar hutangmu. Supaya hidup menurut roh. Jangan hidup menurut daging. Itu loh hutangnya. Bukan duit, bukan. Nah itu maksudnya. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan begini. Ada saja orang yang mengatakan begini. Manusia itu gak punya akal budi Pak. Loh, pakai modalnya cuma 1 ayat. Heran. Ada orang yang sudah senior padahal. Ngomongnya begitu loh. Modalnya 1 ayat. Saya capek deh. Kayak baru belajar aja loh. 1 ayat saya bacakan ya. Roma 3 ayat 11. Saudara diajarin begini itu supaya cerdas. Akhirnya mengerti, mengalami perubahan. Dan jadi berkat kemanapun kita pergi. Itu loh maksudnya. Ya, Roma 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Katanya gitu. Ayatnya ada ini. Saudara mesti tahu mulai sekarang. Kalau mengambil kesimpulan tuh gak boleh cuma 1 ayat. Harus seluruh ayat. Maksudnya apa? Karena kalau dipotong, itu ceritanya jadi beda. Ya, itu ceritanya jadi beda. Ternyata teks aslinya gak bicara begitu. Tidak ada seorang pun yang mengerti maksudnya, bukan berakal budi. Teks asli Alkitab pakai kata suniemi. Mengerti maksudnya, bukan berakal budi. Sebab manusia punya akal budi diciptakan oleh Tuhan dari awal. Manusia gak ngerti, kenapa? Karena gak diajarin kebenaran. Setelah Tuhan Yesus datang, belajarlah kepadaku. Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Maka kamu benar-benar muridku. Jika kamu hidup tetap di dalam firman. Dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itu mantap ke Tuhan Yesus kalau ngajar. Ya, jadi jangan sembarangan dengar. Banyak orang tuh sukanya memelesetkan ayat. Aduh, memelesetkan ayat bisanya. Jadi Taurat Tuhan itu mau ditaruh dalam diri kita. Di hati, di akal budi. Kalau dalam bahasa Ibrani ada kata khirba. Akar katanya kheref. Ditaruh di kheref. Itu Nabi Yeremia kan pakai bahasa Ibrani tulisannya. Kheref artinya apa? The inner part of a person. Bagian dalam manusia. As a place of thought. Sebagai tempat adanya pikiran. Feeling, perasaan. And conscience. Conscience itu nurani. Bayangin, nurani manusia ditaruh hukumnya Allah.
Jadi apa dia? Jadi manusia Allah. Bukan manusia beragama. Kalau manusia beragama itu menunjukkan itu. Luarnya malahan. Pakaiannya putih-putih beragama. Kemana-mana bawa kitab suci gede. Jalan sambil komat kamit. Tapi hatinya busuk lihat orang lain. Kafir kau. Gitu loh, kaget. Sampai kaget. Kenal aja enggak kafir-kafirin loh. Rusak nuraninya. Makanya Taurat ditaruh di nurani manusia. Sehingga kita lihat orang, bahkan orang yang gak kenal Tuhan. Kita tahu, aduh dia manusia ciptaan Tuhan. Mestinya dia selamat juga. Begitu loh. Sampai keinginan kita menyelamatkan orang itu sampai mengorbankan diri. Kalau kita belum pernah mengorbankan diri, belum sampai itu artinya kelasnya. Sampai mengorbankan diri, dihina pun, ya dia belum mengerti berarti. Ya udahlah. Minta apa kita tolong ya kita tolong. Kita mesti berani rugi, berani berkorban. Kalau orang sudah mengerti harganya keselamatan itu begitu harusnya. Ya. Kheref itulah yang di perjanjian baru disebut dianoia tadi. Sama persis. Akal budi manusia. Pikirannya, intelijensinya, pengertiannya, hatinya, perasaannya, semua itu. Dianoia. Makanya menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Supaya total. Bukan cuma uang sebagian kecil lagi. Bukan. Total seluruh hidup kita. Kalau anak-anak muda mengerti hal ini, waduh, masih muda sudah ngerti. Nanti kalau cari jodoh pun hati-hati. Jangan sampai jodohnya malah ngajak jauh dari Tuhan. Cari jodoh itu yang bisa diajak ke surga. Sama-sama. Ada amin gak ini anak muda? Loh, yang amin ya udah nikah. Oh belum. Itu cari jodoh itu yang bisa dibawa ke surga sama-sama. Jangan cuman yang kayak bintang film Korea. Yang kaya raya. Aduh itu mencelakakan komentar. Yang bisa dibawa ke surga. Syukur-syukur kalau dapat bonus plus. Yang kayak artis Korea misalnya, ya boleh aja, tapi asal bisa ke surga. Jangan ke neraka. Amin ya semua ya. Hidup cuma sekali, jangan dibuat susah, saudara. Tuhan Yesus saja berkata begini. Tuhan Yesus gemes loh. Kan Tuhan pakai bahasa Aram ketika itu. Bahasa Aram itu bahasa sehari-hari di zaman itu. Ngerti dong manusia, sesamanya diajak ngomong, ngerti dong. Kayak saya ngomong bahasa Indonesia gini loh. Ngerti kan? Tapi Tuhan berkata begini. Kenapa kamu tidak mengerti bahasaku? Pasti bukan yang dimaksud bahasa Indonesianya itu kan. Atau bahasa Aramnya itu. Yang dimaksud gini loh. Kenapa sih kamu gak ngerti maksudku? Gitu loh, saking gemesnya. Sama. Makanya kalau saya khotbah itu gemes kan. Nerangi berusaha cerewet banget gitu. Pakai ayat ini, ayat itu banyak banget tuh. Jarang kan orang khotbah biasanya satu ayat yang lain mendengar suara Tuhan. Enak aja, kan gitu. Kita itu hidup sekali ini perjuangan bagaimana kita mengalami transformasi supaya menjadi manusia yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sehingga Bapa di surga berkata, inilah anak yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Aku suka sama dia. Itu maksudnya berkenan itu. Ya, makanya kalau roh Allah tinggal dalam diri kita, harus menyala-nyala setiap saat. Harus menyala-nyala. Sehingga apapun kita bisa minta tolong pada Roh Kudus. Bisa. Ya, kalau ada apa gitu. Roh Kudus tolong aku. Nah. Ya, Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Roh Kudus tolong aku hidup tidak bercela. Sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Hidup ini jadi berharga kalau menjadi kesukaan Bapa. Hidup ini gak berharga sama sekali biar saudara konglomerat, terkenal, gak ada harganya kalau Tuhan tidak suka.
Kalau Bapa tidak di dalam surga tidak berkenan. Ya, saya sering ingatkan bahwa ada Roh Kudus dalam diri kita. Coba yang tulus, saudara, minta tolong Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa, hidup ini jadi berharga. Saudara, kita itu sebenarnya sudah diberi apa saja yang kita butuhkan oleh Tuhan. Tinggal kitanya yang harus menggerakkan hidup ini seturut jalannya Tuhan. Itu saja sebenarnya. Oleh sebab itu, matikan manusia lama kita. Maka kita akan bisa lari ke depan. Kalau manusia lamanya hidup terus gitu, gak lari-lari, jalan di tempat dari dulu. Kerohanian kita gak akan maju. Kalau manusia lamanya dominan terus, kedagingan, keinginan banyak, apalagi hidup dalam dosa, waduh mati dah. Alkitab itu, firman Tuhan itu tidak anti logika atau tidak anti mujizat, dua-duanya ada. Tapi harus nyata. Harus sesuai yang Tuhan inginkan, jangan karangan manusia. Mengada-ada itu nggak boleh. Ya. Bahkan ya, 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16 nanti dibaca sendiri. Siapkan akal budimu. Siapkan, be prepared. Bersiaplah. Siapkan intelijensimu. Siapkan kepintaranmu. Siapkan logikamu. Siapkan hatimu. Siapkan hidupmu. Baru nanti kalau kita baca terus ayat 16-nya. Kuduslah kamu. Sebab aku kudus. Hidup kudus pun harus mengerahkan seluruhnya. Logika, hati, semuanya. Supaya bisa hidup kudus. Supaya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Percuma salah mengerti maunya hidup kudus padahal ditipu si ular. Itu loh maksudnya. Ya. Ini tekanan-tekanan ini terus nih. Makanya kalau lagu yang baik itu selalu mengimpartasikan kebenaran. Rohnya bukan cuma pengertiannya. Termasuk rohnya saudara. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Coba dibaca, disampaikan ya. Oke. Ini sering sekali kita baca. Ini sebagai penutup ayat ini sangat penting. Karena itu saudara-saudara, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa maksudnya mempersembahkan tubuh kita? Mempersembahkan seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Yang hidupnya bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah itu adalah ibadahmu yang sejati. Teks asli Alkitab kata sejati itu dipakai kata logikos. Itulah ibadahmu yang logik. Itulah ibadahmu yang masuk akal, yang reasonable, yang acceptable, yang diterima Tuhan. Yang genuine, yang benar, yang true. Yang benar ibadah itu begitu. Persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Yang logik. Pakai kata logikos. Justru persembahan yang gak logis itu kasih uang nanti dibalas Tuhan. Berdoa nanti jadi pinter. Gak ada itu. Ibadah yang sebenarnya itu mempersembahkan seluruh hidupku. Baik aku makan, minum, mau sakit, mau enggak. Untuk Tuhan hidupku. Meskipun pohon ara tidak berbunga. Kambing domba terhalau. Dan sebagainya. Tapi aku tetap memuliakan dia. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Ayat 2-nya saudara. Berubahlah oleh. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Nah di situ sama tuh pembaharuan nous. Nous itu seperti dianoia tadi. Berubahlah pikiranmu, perasaanmu, semuanya berubahlah. Ya,
Jangan seperti orang dunia. Kenapa disuruh berubah? Pembaharuan akal budinya oleh apa? Karena apa? Tentu saja karena kebenaran. Supaya apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Kehendak Allah yang baik itu yang seperti apa, yang berkenan itu seperti apa, dan yang sempurna itu seperti apa. Kalau orang mengalami pembaharuan akal budi, dia akan tahu, oh Allah sukanya ini, Tuhan sukanya ini. Bukan uang, seluruh hidupku. Kan begitu mestinya. Nah, yang luar biasa adalah membedakan di situ, kata membedakan, supaya bisa membedakan kehendak Allah. Membedakan di situ dipakai kata, teks aslinya pakai kata dokimasu. Dokimatsu bacanya. Dokimatsu itu artinya eksamin. Eksamin itu apa ya bahasa Indonesianya? Menguji. Apalagi? Tes. Ngetes. Ini kehendak Tuhan bukan ya? Gitu. Tes. Choose. Memilih. Apakah ini kehendak Tuhan? Tujuannya supaya kita cerdas membedakan ini kehendak Tuhan, ini bukan. Jangan gampang dibohongin dengan yang mistis-mistis. Ini kehendak Tuhan. Nah, ini bukan yang ini. Gitu. Yang terakhir artinya approve. Iya nih yang ini kehendak Tuhan. Gitu. Jadi kalau kita mengalami pembaharuan akal budi, maka kita ketemu sesuatu gitu ya, kita tahu. Ini bukan. Yang ini kehendak Tuhan. Oke. Yes. Aku pilih yang ini. Approve yang ini. Itu maksudnya. Tanpa pembaharuan akal budi, orang gak bisa membedakan mana benar, mana salah. Pembaharuan akal budi bisa dilakukan hanya dengan Injil. Firman kebenaran. Amin, saudara. Alangkah beruntungnya kita. Alangkah diberkatinya kita. Kalau kita sampai hari ini kita mengerti hal ini. Ya. Amin, saudara. Baik, jadi intinya adalah kita harus bertanggung jawab. Jangan hidup secara mistis. Pakai logika kita secara maksimal untuk menyembah Tuhan. Untuk berkarya dalam hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Tapi jangan cuma pakai logika. Pakailah perasaan seluruh jiwa kita, roh kita untuk menyembah Tuhan. Lengkap. Itulah ibadah yang sejati. Mempersembahkan seluruh hidup kita. Mulai sekarang mari kita belajar terus, sehingga ya Bapa berikan aku mengerti kehendak-Mu. Itu aja, intinya itu saudara. Ya, amin semua. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Amin, baik. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Saudara, tidak ada yang kita butuhkan selain itu. Yang lain kita kerja keras belajar saja. Ya. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang untuk diriku kau tebusku.
yang selalu ada. Kasih Yesus